Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farindra Hoirul Tada dengan NIM 200605110124. Di sini saya akan mempraktekkan tugas dari praktikum struktur data modul keempat, yaitu tentang linked list. Nah, untuk tugas praktikum di sini adalah yang pertama adalah implementasi stack pada linked list dan yang kedua adalah implementasi queue pada linked list. Untuk yang pertama, implementasi stack pada linked list ini yaitu kita akan membuat stack dengan ada linked list di dalamnya. Jadi stack tersebut dapat berisi tak terbatas, tidak seperti stack pada biasanya. Stack sendiri adalah susunan koleksi data di mana data dapat ditambahkan dan dihapus lalu dilakukan pada bagian akhir. Maksudnya di sini adalah stack ini bersifat LIFO atau last in first out, yaitu yang data yang dimasukkan terakhir akan keluar pertama. Yang kedua adalah implementasi queue pada linked list. Nah, di sini sama seperti yang stack, kita akan membuat queue dengan menggunakan linked list di dalamnya, sehingga antrian dapat secara unlimited atau banyak, tidak seperti queue pada biasanya. Queue sendiri adalah struktur data yang sama seperti stack, hanya saja stack queue ini menggunakan sistem FIFO, yaitu first in first out, di mana yang masuk pertama akan keluar pertama. Oke, jadi codingan yang pertama adalah stack implementasi stack dengan linked list. Di sini saya membuat 3 class, yaitu stack link, stack linked list, kemudian ada stack linked list app. Untuk kelas stack link ini menggunakan 4 instant variabel dan ada 2 metode. Yang pertama adalah ID dengan akses privat, nama barang, kemudian next dan juga previous sebagai node-nya. Kemudian untuk konstruktornya sendiri seperti ini, dan di sini hanya ada metode display stack link, yaitu menampilkan ID dan juga nama barang. Kemudian untuk kelas yang kedua itu stack linked list. Di sini hanya memiliki satu instant variabel, yaitu kelas stack link. Kemudian untuk konstruktornya membuat top menjadi null. Dan di sini ada 3 metode, yaitu push, pop, dan juga display stack linked list. Untuk push di sini menggunakan parameter ID dan nama. Jadi jika untuk awal, jika stacknya masih kosong atau null, maka top akan dimasukkan menggunakan kelas stack link dengan data yang baru ini. Kemudian top dan prev sama dengan null karena isinya masih 1. Selain itu, akan ditambahkan data dengan parameter yang ada. Kemudian untuk new stack sendiri, previousnya adalah top. Maksudnya di sini adalah jika tumpuan. Jadi tumpuan yang di atas untuk previousnya adalah yang sebelumnya, yaitu top. Kemudian top.next, yaitu new stack yang baru ditambahkan. Setelah itu topnya diganti dari yang paling bawah menjadi stack yang di atasnya. Untuk top ini dipindah menjadi yang di bawahnya, yaitu top.prev. Kemudian untuk yang top.next, karena sudah di pop, maka akan paling atas sehingga .next-nya diganti null. Untuk displaynya seperti ini, mencetak, kemudian membuat variabel current, nantinya akan diurut dari atas sampai bawah. Untuk stack linked list app-nya, pertama adalah memanggil objek, kemudian push, seperti ini, display, hasilnya seperti ini. Jadi pertama adalah push buku 1, 2, 3, 4, 5. Jika ditumpuk, maka yang satu akan paling bawah. Kemudian di pop atau dikeluarkan 2 kali. Jadi 5 dan 4 akan dikeluarkan, sehingga tersisa 3, 2, 1. Kemudian untuk push, kemudian di push lagi 2 dengan ID 6 dan 7.
kemudian stacknya akan seperti ini. Itu untuk yang stack. Untuk yang queue, sendiri juga memiliki tiga kelas, yaitu yang pertama adalah queue link, queue linked list link, dan queue linked list app. Yang terdapat ada method main. Untuk queue link sendiri sama seperti yang sebelumnya, yang stack link menggunakan 4 variabel. Kemudian ada parameter, ada konstruktor, kemudian ada display. Untuk linked list, untuk queue linked list, di sini terdapat dua instant variabel yang akan menunjuk current dan juga front. Jadi untuk konstruktor, di sini terdapat satu konstruktor dan juga 3 metode. Untuk konstruktornya sendiri akan membuat front menjadi null. Dan untuk metode insert menggunakan if else. Jika masih kosong, maka yang front akan diisi dengan antrian yang baru, yaitu queue link dengan data yang baru dengan parameter yang ada. Kemudian untuk next dan pref-nya di setting null dan current-nya menjadi front. Selain itu, atau maksudnya di sini jika antrian sudah ada, untuk menambah antrian maka membuat objek baru yaitu new queue. Kemudian current.previous akan diubah menjadi new queue dan next akan diubah front dan current menjadi new queue. Untuk remove yaitu front menjadi front.previous yang sebelumnya, kemudian front.next menjadi null karena dia sudah paling depan. Kemudian ini ada display sama seperti yang tadi. Kemudian untuk queue linked list app-nya seperti ini outputnya. Nah, jadi pertama adalah memasukkan data dulu sampai 5. Jadi antrian yang paling atas, ini urutannya yang paling depan menuju ke belakang. Ada 5, kemudian di remove 4 kali, maka yang tersisa adalah yang paling belakang. Jika di insert lagi 3 kali, maka antrian akan seperti ini. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.